kita siapkan puji syukur 351. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada sore hari ini, merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Dan perayaan Pentakosta ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Itu artinya setelah hari Minggu ini, Hari Raya Pentakosta ini, kita memasuki lagi hari biasa. Peristiwa turunnya Roh Kudus sangat jelas diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga bagi gereja? Dan itu sangat mungkin karena perjalanan hidup gereja yang dimulai dengan pencurahan roh itu juga masih hidup sampai saat ini, di mana kita di dalamnya ikut serta ambil bagian memberikan kesaksian dalam kehidupan kita masing-masing lewat iman akan Kristus yang bangkit mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada kesempatan hari ini, kita juga ingin membawa dalam doa-doa kita dan bersyukur bersama dengan Saudari Stella Wewengkang yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Juga kita memohon rahmat keselamatan kekal bagi Roni Tunardi yang 100 hari telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah. Sejenak kita sadari salah dosa kita akui dengan segala kerendahan hati, sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberi kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di
yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihan karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan kurnia-kurnia-Nya hidup kami sungguh dipenuhi dan diperbaharui sehingga kami dapat bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda. Kami bersyukur bahwa dalam seluruh keterbatasan hidup kami, dalam seluruh keterbatasan pemahaman kami, tetapi kami mau dengan setia dan taat kepadamu, mengimani dan menjadi saksi dalam seluruh kehidupan kami, hanya oleh karena tuntunan Roh-Mu. Bapa yang Maha Baik, juga kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Saudari Stella Wewengkang yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan baginya dan menuntunnya dalam seluruh kehidupannya. Semoga karena berkat-berkat-Mu, ia semakin mengalami kasih,
daripadamu dalam seluruh perjuangan hidup imannya. Juga kami mohon rahmat keselamatanmu bagi hambamu Roni Tunardi yang telah engkau panggil menghadap hadiratmu 100 hari yang lalu. Ia telah memperjuangkan dengan setia imannya kepadamu, dan semoga dengan demikian ia layak pula menerima ganjaran dalam kerajaan surga, menikmati kemuliaan-Mu untuk kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua terengah-engah dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ketika orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi
baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ada memang hidup karena kebenaran.
tiada sesuatu Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu."
Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka muncul berbagai-bagai penggambaran, termasuk di kasula saya ini ada gambar Roh Kudus, lalu ada lidah-lidah api, dan berbagai-bagai penggambaran tentang Roh Kudus. Dan sebagaimana sangat jelas dalam kalimat terakhir dari Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana Sang Penolong yaitu Roh Kudus itu diutus dalam nama Yesus Kristus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada para murid, akan mengingatkan segala sesuatu tentang apa yang telah Yesus katakan kepada para murid. Saya membayangkan ketika seseorang akan berpisah atau keluarga akan berpisah dengan keluarga yang lain yang akan pergi dan entah pindah, entah untuk bekerja atau entah untuk menuntut ilmu. Dan pada saat perpisahan atau pada saat waktu di mana yang lain akan pergi dan yang lain akan tinggal, lalu seringkali ada kata-kata atau wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat. Tadi masih saya mendapatkan satu WA seorang ibu yang anaknya dipindah tugaskan, dan ia memberi wejangan nasihat kepada anaknya, hati-hati nak di tempat kerja yang baru, baik-baiklah kepada orang di sana supaya kamu juga dapat tenang hidup. Kalimat sederhana tetapi memberi semangat. Dan saya kira itulah yang terjadi kepada para murid ketika sebelum perpisahan antara murid dengan Yesus yang akan naik ke surga, di mana dalam tanda petik mereka akan ditinggalkan oleh sang guru, sang teladan, dan apa yang akan bagi mereka menjadi pegangan, siapa yang akan menuntun mereka, siapa yang akan mendampingi mereka dalam karya-karya mereka. Sang guru, sang tuan tidak lagi bersama dengan mereka. Dan Yesus menjanjikan sang penolong. Sang penolong atau sering juga disebut dalam kalimat Injil yang lain sebagai penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa. Untuk apa Roh Kudus itu? Untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan tentang semua yang telah Yesus katakan kepada para murid.
Kita tahu bahwa para murid setelah Yesus wafat, mereka diperhadapkan dengan situasi yang menggelisahkan. Mereka takut, ada kekecewaan, dan mereka tidak berani tampil lagi. Mereka saja mengurung diri di dalam suatu kamar dan dikunci, karena tidak ada lagi sang Tuhan bersama dengan mereka. Tetapi dalam seluruh proses karya penyelamatan Allah itu yang memang harus dilalui oleh para murid, para murid akan ditinggalkan oleh Yesus. Yesus akan naik ke surga dan para murid tetap berkarya. Tetapi dalam rasa was-was, dalam rasa takut itulah Yesus memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada para murid. Ia menjanjikan sang penolong, ia menjanjikan sang penghibur yang akan mengajar mereka, yang akan mengingatkan mereka. Dan betul saja bahwa setelah para murid dicurahi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka dibangkitkan dalam keberanian, dibangkitkan dalam semangat, sehingga mereka sungguh berapi-api dengan gigi mewartakan karya penyelamatan Allah. Mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus, sehingga dikatakan dalam bacaan pertama, semakin banyak bangsa mengerti, memahami tentang kesaksian-kesaksian mereka dan mengimani Kristus. Berbagai-bagai bangsa menerima Kristus atas kesaksian mereka. Dan kalau kita lihat dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana para murid hidup, menjalani hidup mereka. Mereka hidup menurut Roh Kudus yang menghidupkan dan menghidupi jemaat serta mengangkatnya menjadi anak-anak Allah. Dan apa yang dilakukan oleh para murid? Rasul Paulus mengatakan bahwa daging itu lemah, tetapi roh kuat. Dalam arti bahwa para rasul, para murid mematikan seluruh keinginan-keinginan daging dan membiarkan roh yang menuntun keinginan-keinginan mereka. Roh yang memberi semangat bagi mereka untuk melakukan segala sesuatu dalam karya-karya mereka. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Dan itulah yang berusaha ditunjukkan dan dibuat oleh para rasul dalam perjuangan hidup pewartaannya, dalam kesaksian-kesaksiannya. Kita lihat juga dalam gereja begitu banyak peringatan-peringatan orang kudus, khususnya para martir, yang mematikan keinginan-keinginan tubuh, keinginan-keinginan daging, agar roh berkarya di dalam dirinya. Roh memampukan mereka untuk bertahan, berjuang, untuk hidup dalam iman, meskipun secara fisik, secara manusiawi, duniawi, mereka disiksa, didera, bahkan dibunuh. Tetapi mereka mau mempertahankan iman mereka karena dituntun oleh roh. Nah, sekarang kadang-kadang begitu banyak orang beriman yang justru memanfaatkan roh, memanfaatkan imannya untuk memenuhi
apa yang menjadi keinginan-keinginan daging. Dan itu gampang sekali dilakukan sekarang ini. Nah, moga-moga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat perayaan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus kepada para murid ini, roh yang sama yang dicurahkan kepada gereja dan roh yang sama dicurahkan kepada kita semua yang hadir lewat pembaptisan, lewat krisma, dan juga dalam perayaan-perayaan Pentakosta. Kita sungguh-sungguh mau dengan setia dan taat terus memberikan ruang agar Roh Kudus Allah, Sang Penolong yang senantiasa mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Kristus Yesus telah buat, yang Kristus Yesus telah katakan kepada para murid ketika hidup di dunia ini. Sehingga kita juga dengan semangat itu dapat terus mau membangun hidup iman kita tumbuhkan dan pada akhirnya menghasilkan buah, yaitu kasih. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita bersama mendoakan doa iman kita syahadat yang singkat. Aku percaya dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar pada hari ini kita dihembusi dengan Roh Kudus-Nya dalam Pentakosta baru, yang memberi kesegaran dan kehidupan baru. Marilah berseru, perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu, ya Bapa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu, ya Bapa. Hembusilah gereja-Mu dengan roh kebijaksanaan, sehingga para pemimpin dan anggota-anggotanya dapat menemukan jalan kepadamu, serta jalan kepada satu sama lain. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu, ya Bapa. Hembuskanlah roh pemahaman-Mu kepada para pemimpin dunia, sehingga mereka dapat memimpin dunia menuju kebebasan yang sejati dalam keadilan, keserasian, dan terdorong oleh dahaga akan perdamaian. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu, ya Bapa. Hembuskanlah roh keadilan-Mu atas mereka yang mempunyai tanggung jawab kepada lembaga-lembaga pengadilan, sehingga mereka dapat bertindak jujur dan tidak memihak, baik kepada yang kaya maupun yang miskin, taat pada undang-undang yang adil, serta suara hati yang jernih. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan Roh-Mu, ya Bapa. Hembuskanlah roh kekuatan-Mu kepada yang lemah, sehingga mereka berani berdiri tegak untuk segala yang benar dan baik. Mampu membesarkan hati kepada mereka yang merasa rendah dan menderita. Sanggup memberi kekuatan
Kepada yang kehabisan semangat, marilah berdoa. Perbaharulah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Hembuskanlah roh pengetahuan kepada umat-Mu, supaya mereka menjadi peka terhadap tanda-tanda zaman, inovatif dan kreatif, dalam menemukan jalan-jalan untuk memperbaharui gereja, serta membuat dunia ini lebih layak dihuni. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Hembusilah paroki kami beserta lingkungan-lingkungannya dengan roh kepatuhan, penuh hormat dan kreatif, sehingga dengan keberanian, kasih dan iman kami dapat mengikuti putra-Mu kemanapun kami dituntunnya. Marilah berdoa. Perbaharuilah. Kita juga bersyukur bersama dengan Saudari Stella Wewengkang yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Syukur dan pujian kami aturkan kepadamu Bapa yang Maha Baik bersama dengan hamba-Mu Stella Wewengkang yang boleh mengalami rahmat kehidupan yang Engkau nyatakan baginya, dan hingga saat ini sungguh boleh mengalami kasih-Mu dalam seluruh perjuangan hidupnya. Maka kami mohon kiranya Engkau juga menuntun dalam seluruh perjuangan hidup selanjutnya, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan terlebih menanam tumbuhkan kasih di dalam dirinya, sehingga ia juga dapat membaginya dalam seluruh perjuangan hidupnya, dalam keluarga dan dalam seluruh tugas pekerjaan pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara kami Roni Tunardi. 100 hari lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya perjuangan hidup imannya kepadamu yang telah ia hidupi dengan setia hingga pada akhirnya ia kembali kepadamu, sungguh menjadi baginya jaminan untuk kehidupan yang kekal dalam kerajaan. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan yang masih bersiara di muka bumi ini, tuntun sertai mereka dengan berkat-berkat-Mu. Tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh kasih, Sang sumber kehidupan kekal. Marilah berdoa. Perbaharuilah muka bumi dengan roh-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Baik, hembuskanlah roh-Mu atas kami, dan perbaharuilah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelar
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu
Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga bercampur dan suci kita semua. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nyanyian komuni dari puji syukur 567. Ya Roh Pencipta, datanglah, kunjungi hati umat-Mu dan jiwa yang Kau ciptakan.
Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga. Maka kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami dituntun dalam seluruh perjuangan hidup iman kami kepadamu, agar kami sungguh semakin berani dan mau menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan keseharian kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja tanggal 4 dan 5 Juni 2022 pada hari Pentakosta. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Julianus Francis dengan Mariana Angelina pada tanggal 11 Juni 2022. Kedua, Johannes James dengan Teresia Dwi Handayani pada tanggal 17 Juni 2022. Ya, Andris dengan Fani pada tanggal 18 Juni 2022. Barang siapa mengetahui adanya halangan akan rencana pernikahan di atas, silahkan menghubungi pastor paroki. Pengumuman kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula paroki lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar di kantor sekretariat paroki pada setiap hari kerja dari Senin sampai dengan Sabtu, dan pada jam kerja jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Yang ketiga, pengumuman kolekte. Kolekte pembangunan sebesar Rp13.330.000. Kolekte gereja sebesar Rp19.863.000. Kolekte selama bulan Rosario dan Mei berjumlah Rp3.756.000. Yang keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilaksanakan. Dimohon kesediaan umat untuk menghubungi para ketua rukun di tempat masing-masing untuk melaksanakan pendataan ini. Yang kelima, pendaftaran untuk kursus persiapan dalam rangka penerimaan sakramen Krisma telah dibuka. Syarat penerimaan untuk sakramen Krisma adalah berusia 14 tahun ke atas dan sudah menerima komuni pertama. Para calon disilahkan mendaftar ke sekretariat paroki pada setiap hari kerja dari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang dengan membawa 2 lembar pas foto 4x6, fotokopi surat baptis, dan fotokopi akte kelahiran. Demikian pengumuman gereja untuk pekan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi, juga kepada seluruh umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, atas segala partisipasi kita masing-masing sehingga semuanya berjalan dengan baik, dan moga-moga Ekaristi ini membawa buah-buah kasih bagi kita dalam hidup selanjutnya. Dan kita menutup seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita dengan menerima berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 571. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, sudi terangi hatinya, agar setia